Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ummahati fillah, a'azzakumullah. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesempatan untuk hadir di majelis ilmu, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam karunia-Nya sehingga kita juga bisa diberikan oleh Allah yang namanya nikmat keamanan. Nikmat diberikan keamanan, dijauhkan dari mara bahaya dan dijauhkan dari berbagai macam musibah. Akan tetapi, ummahati fillah, bahwasanya musibah tidak selalu membuat kita bersedih hati. Terkadang musibah akan mendatangkan kebaikan jika dipahami dengan penuh hikmah. Musibah dan cobaan terkadang dipahami dengan maksud untuk bisa menjadi hamba yang teruji dalam sudut pandang Islam. Namun juga terkadang musibah pada diri kita akan membuat diri kita futur, kufur nikmat, na'udzubillah, sampai bencana akan datang. Bencana itu adalah tatkala kita sudah bersuudzon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itulah, hal yang harus dipahami dan dimengerti, apalagi kita dalam menuntut ilmu, apakah ketidakpahaman kita dalam menuntut ilmu adalah bagian dari musibah, cobaan? Apakah begitupun sebaliknya? Apakah kita bisa tatkala memahami dalam menuntut ilmu kita paham 100% pemahaman kita? Ketika diajarkan oleh seorang guru, dan lalu kita bisa paham 100%, adalah sebuah karunia yang Allah berikan kepada kita, ataukah berupa musibah? Seperti seseorang yang memiliki kekayaan. Apakah itu musibah bagi dirinya, malapetaka bagi dirinya, atau bahkan sebuah nikmat, karunia yang Allah berikan kepadanya? Sebagaimana saudara-saudara kita yang terkena bencana alam di Sumatera, yang terkena dampak di kelas D itu ada yang terkena dampak. Salah satu ummahat kita, ya, Ummu Adlan, ya, kebanjiran, Bu Teta, ya, di kelas DAL, ya, terkena bencana. Sedikit banyak yang terkena dampak. Apakah itu bagian dari musibah? Ataukah karunia sebagai pengingat? Disinilah kita harus belajar untuk kritis. Disinilah kita harus berpikir terkait dengan qada dan qadarnya Allah. Ada sebuah kalimat yang diungkapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala.
Beliau mengatakan al-mihnatu allati tuqarribuka ilallahi khairun minan ni'mati allati tub'iduka anhu. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan al-mihna. Al-mihna bimana al-imtihan. Ma mana imtihan ummahat? Ujian. Ujian. Al-imtihan, ujian. Cobaan. Ujian dan cobaan. Allati tuqarribuka. Yang dapat mendekatkan dirimu kepada Allah. Tuqarribuka diambil dari kata qarraba yuqarribu. Bentuknya adalah fa'ala yufa'ilu. Ada di mana itu? Ada di tasrif, fi'il thulathi mazid. Ya. Kita tidak mendetailkan itu ya. Nanti habis waktunya. Jadi dari kata qarraba yuqarribu, tuqarribuka. Ujian yang membuat seseorang bisa dekat ilallah, kepada Allah. Kena musibah, dia ingat Allah tuh. Istighfar pada Allah. Sabar. Ketika belajar, nggak paham, astaghfirullah. Wa atubu ilaih. Astaghfirullah al-azim. Ya, mungkin karena dosa saya, mungkin karena kesalahan saya, mungkin karena. Ya, dan istighfar pada Allah. Berarti kan mendekatkan diri kepada Allah tuh, ketika dapat cobaan. Khairun. Ternyata lebih baik. Lebih baik. Proses ketidakpahaman kita ya adalah bagian dari kebaikan. Ya, menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Lebih baik orang yang terkena ujian lalu dia bisa mendekatkan dirinya kepada Allah, itu lebih baik. Minan ni'matil lati tub'iduka anhu. Daripada ni'am atau nikmah. Orang yang dapat nikmat. Ya. Allati yang tub'iduka. Nah, ini wazannya beda nih. Kalau tadi fa'ala, kalau ini af'ala. Ada di bab 1, Mahat. Ya, dalam tasrif fi'il thulathi mazid. Af'ala yuf'ilu. Ab'ada yub'idu. Daripada orang yang dapat nikmat allati tub'iduka, yang bisa menjauhkan engkau, tapi bisa menjauhkan dirimu anhu anillah. Ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Orang hartanya banyak, tapi lalai sholat. Lupa sama Allah. Itu tidak lebih baik ternyata. Paham 100% ilmu agama, tapi tidak takut kepada Allah. Ya. S1, S2, S3, dia kuliah di universitas ternama, universitas favorit di Timur Tengah, tapi mengajarkan ajaran sesat. Berarti dia tidak takut kepada Allah. Itu tidak lebih baik daripada orang yang kena musibah, dia masih ingat kepada Allah. Ya, kita bicaranya dapat musibah lalu dia ingat kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Bukan kena musibah, tapi malah melakukan kejahatan. Ya. Melakukan kezaliman. Ya. Maka ini menjadi motivasi buat kita, teruntuk kita yang saat ini mendapatkan pemahaman
setengah-setengah. Menjadi evaluasi buat kita. Kok saya nggak paham-paham ya? Atau saya pemahamannya ingat ketika di Zoom aja. Setelah di Zoom, ya seperti debu di lautan. Lupa. Ya, itu jadi muhasabah. Menghitung diri kita, introspeksi diri. Ya, dan menjadi perhatian buat kita bahwasanya ujian itu tidak selalu jelek, tidak selalu buruk bagi orang beriman. Ya, lihatlah Nabi Ayyub alaihissalam yang luar biasa, bersabar, dapat ujian, semakin dekat kepada Allah, itu lebih baik daripada hartanya banyak tapi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi ada juga yang Allah uji, Nabi Sulaiman dikasih nikmat tapi semakin dekat kepada Allah, bukan semakin jauh. Poinnya adalah tuqarribuka au tub'iduka. Ya, membuat diri kita dekat, nikmat ataupun ujian pada Allah itu lebih baik daripada Allah berikan yang namanya ujian, Allah berikan yang namanya nikmat, tapi menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nas'alullaha salama wal afiyah. Nuasil dirasatana fi hadhihi al-lailah. Fi ay safha wasalna ummahat? Sampai halaman berapa kita ummahat? 3. Tayyib. Salasa, salasa warba'un. Arba'un. Ya, 43 ya. Nah, salasa warba'un. Ya. Di sini halaman 12 sudah ya kita baca ya. Bagian 12, afwan. Bagian 12 sudah kita baca. Alaysa kadzalik? Baru sampai nomor 3 kalau di catatan saya. Oh, sampai nomor 3. Tayyib. Kita masuk ke nomor 4 ya. Masih berkaitan dengan al-arqam, angka-angka. Ya, al-adad wal ma'dud. Ya. Nanti kita bahas tentang yang namanya tamyiz ya. Insyaallah di bagian 13. Ya. Kita lanjutkan terlebih dahulu pada rakam arba'ah. Silakan ummahat bagi yang aktif bisa dinyalakan bersama-sama ya membacanya. Ya, rakam arba'ah, wahid, itsnan, tsalatsa. Hadza fundukun sagirun fi isnata asyrota ya. Gurfatan faqat. Masya Allah. Hadza fundukun saghirun fihi ithnata asyrata ghurfatan faqat. Ya, sahih ya. Angkanya 12, bentuknya muannats semuanya. Karena kita harus tahu angka 11 dan 12 itu mengikuti tamyiznya. Ya, semuanya rata. Ya. Ya. Kalau tamyiznya adalah gurfatan itu muannats, maka isna angka 2-nya muannats, angka 10-nya juga muannats. Isnata asyarata. Ya. Itu bagian dari angka 12 dan 11 ya, rumusnya sama. Demikian. Nah, kita lihat di nomor 5 itu angka 11 dan 12 nih ya. Silakan ummahat jawab bersama-sama. Rakam hamsah, wahid, itsnan, tsalatsa. Usmanu lahu ahada asyara ibnan wa isnata asyrota bintan. Nah, ya, sahih. Ya. Ahada asyara ibnan ya. Laki. Dan Wa isnata asyrota Bintang. ithnata asyrota asyrata Oh, Asyara. bin Bintan. bintan. Nah,
Kalau kita lihat di sini, kalau dia ini disebut dengan tamyiz ya. Disebut dengan tamyiz. Ya, tamyiz, disebutnya tamyiz. Nah, apabila tamyiznya adalah mudzakkar, maka ahada, asyarah juga mudzakkar. Apabila bintannya muannas, kan muannas, ya, maka isnata asyaratanya juga muannas ya, muannas. Ya. Ini hanya berlaku angka 11 dan 12 saja. Ya. Selanjutnya kita lanjutkan rakam sita. Wahid, ithnan, salasa. Ana Ana hafidtu salasa salasa asyrata suratan. Masya Allah. Ana hafidtu salasa asyarata suratan. Nah, beda nih kalau di sini ya. Salasa asyarata suratan. Nah, kalau di sini suratannya mudzakkar muannas. Muannas. Maka otomatis angka bilangan kecilnya menjadi mudzakkar dan angka bilangan besarnya menjadi muannas. Nah, ini rumusnya. Mumurojaah ya. Ya. Nah, Jadi yang di belakang dulu ya Pak Ustadz ya. iya belakangnya dulu harus tahu. Kalau belakangnya udah tahu, baru bilangan kecil dengan bilangan besarnya bisa ketahuan mudzakkar atau muannas. Ya. Surat yang ketahuannya suratan dulu Pak Ustadz ya. Ya, Baru suratan. Suratan muannas berarti 3-nya mudzakkar, 10-nya muannas. Gitu. Salasa asyarata suratan. Naam. Rakam sab'ah. Wahid, ithnan, salasa. Fi hadal mustas Hadal mustaswa tis'ata asyara Masya Allah. Ya, kita lihat di sini. Fi hadzal mustashfa tis'ata asyara tabiban. Ya. Berarti tis'anya muannas ya, tis'ata. Asyaranya mudzakkar. Karena tabiban mudzakkar. Wa 7 sab'ah. Sab'ah atau sab'ata? Sab'ah ya. Asyarata atau asyara? asyarata Asyarata. Tabibatan. Ya, di sini sudah semakin jelas insyaallah ya. Di rumah sakit ada 19 dokter laki-laki dan 17 dokter perempuan. Ya. Apalagi kalau kita melihat ya, rata-rata dokter tuh laki-laki ya. Padahal pasiennya banyak perempuan ya. Nah, rakam tsamaniyah, kita lanjutkan. Wahid, itsnan, salasa. Qara'nal yauma tamani asyrata jadi data. Ya. Nah, kalau kita lihat qara'nal yauma samani atau samaniyata. Tamani Samani
Asyara atau asyrota? Asyrota. 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 Kalimatan Kalimatan jadidatan. 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 Mumtaz. Ya, jelas di sini. Ya, bahwasanya ya, kami membaca hari ini ada 18 kata baru. Ya. Naam. Rakam tis'ah. Wahid, ithnan, salasah. Hada Walau di di arba'ah asyrota rubiyatan. Naam. Ya. Hadzal qalamu bi ini rubiyah nih. Muannas ya, berarti arba'a asyarata rubiyatan. rubiyatan. Ya. Kenapa di sini enggak? Kan ada bi, kenapa enggak bi arba'i? Kenapa enggak bi arba'i asyarata? Tapi arba'a asyarata. Apa ya tadi? Kan mabni. Apa? Mabni. Kurang Mabni. jelas orang. Oh, Mabni. mabni. Ya. Sahih. Ya, bilangan yang lebih dari 10 itu isim mabni. Ya, isimnya mabni. Tapi tidak semua yang mabni. Ya, angka 2 di atas angka 20, ya, yang angka besarnya itu tidak mabni. 20, ishrun. Ya. Ishrun. Ishrun itu bisa mu'rab dia, bisa ishrun, bisa ishrina. Salasuna, bisa salasuna, bisa salasina. Ya, ini berlaku hanya pada angka belasan. Ya. Nah, ini kaitan dengan tamyiz nanti akan kita bahas. Ya, kita lanjutkan dulu nih, kita selesaikan nih, tinggal sisa 2. Rakam asyara. Wahid, ithnan, salasah. Fi hadhil Sihil roti. saba'a asyarota. Sita asyarota. Sita asyarota. Sita iya ya sita asyarota. Sita asyarota. Sita asyrata syaqqatan. Naam. في هذه العمارة ما معنى في هذه العمارة؟ العمارة ما معنى العمارة؟ Gedung. Bangunan. Gedung Ustaz. Oh, gedung. Ya, gedung. Tapi kalau di sini ada kata syaqqah, berarti dia apa nih namanya? Apart ya? Apa ya? Apartemen. Kalau yang kampungnya rusun. Rusun. Rumah susun. Rumah susun. Kalau Iya. syakoh itu apa Ustaz? Nah, kita bahas nih. Kan al-imarah udah gedung. Di dalam gedung ini ya ada 16 syaqqah. Ma makna syaqqah? Apartemen. Nah, berarti ada apartemen. Apakah syaqqah dengan imarah sama? Tentu berbeda. Ya. Kalau syaqqah itu adalah bagian dari bentuknya. Oh ya, bentuk unit rumahnya. Apa ya kalau bahasa kitanya? Ya. Bagian dari gedung. Nah, adapun al-imarah diartikan adalah gedung. Ya. Imarah artinya adalah gedung. Ya. Coba kalau baca bahasa kitanya bangunan bertingkat ya. Ya, bangunan bertingkat. Ya, itu tadi. Ya, di gedung yang tinggi ini ada 16 apartemen.
kadang ya kita agak bingung juga, apartemen itu diartikan sebuah gedung gitu ya di Indonesia. Di Indonesia. Apartemennya apa? Oh, apartemennya apartemen Casablanca gitu ya. Ya, padahal bukan apartemen, gedungnya ya kan. Nama gedungnya Gedung Casablanca gitu ya. Lalu di dalamnya ada potongan-potongan bagian-bagian kan. Kalau istilahnya di dalamnya ada rumah-rumah tuh. Ya, jadi Kamar kan ya. kan enggak juga kamar, kan di dalamnya ada ruang tamunya, apa rumah ya, rumah bertingkat di atas itu. Jadi agak menyimpang memang dari segi pembahasa itu ada penyimpangan ya. Syakoh itu ibaratkan satu rumah di dalam sebuah gedung. Itu namanya syakoh. Ya, ruangan atau di kamar sekian biasanya kan ada tuh ya pintunya. Isinya ada kamar mandinya, ada ruang tamunya, ada ruang belajarnya. Ya itu namanya kan kita sebutnya apartemen ya. Ya, apartemen. Nah, gedungnya itu kita sebutnya apartemen juga. Ya. Gedungnya kita sebut apartemen juga. Jadi kita artikan al-imarah itu gedung. Di dalam gedung ini ada ya 16 apartemen ya, rumah ya yang ada dalam gedung itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, berikutnya rakam ahada asyar. Ya, wahid itsnan thalatha. Ihajal fasli Masya Allah. Ya. Fi hadzal fasli 20 apa? Talibatan. Mumtaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, ada 20 murid ya. 20 murid. Idealnya begitu ya. Kalau di tingkat SD gitu ya. Kalau mahasiswa 60 murid tuh Mahat. Ya. 60 mahasiswa ya. Di Libya satu kelas bisa 60 orang, 50, 60 gitu ya. Mahasiswa. Nah, alhamdulillah. Hal min soal ada yang ditanyakan sebelum kita akan bahas tamyiz ya. Tamyiz itu ada di dalam kitab Al-Muyassar. Umat bisa lihat di halaman 63. Silakan dibuka kitab Al-Muyassarnya di halaman 63. Nah, di sini karena kita belum belajar jadwal kita sudah fokus kepada kitab Durusul Lugha, jadi artinya ini tambahan-tambahan ilmu dalam ilmu nahwu dan kitab tasrif akan kita sampaikan. Baik, at-tamyiz. Bisa dibaca Ummahat bersama-sama. Apa itu tamyiz? Ismun, silakan. Wahid, isnan, thalatha. At-tamyiz. Tamyiz ismun yudkaru ba'da mubhamin liwaddiha mislu ishtaraitu ishrina kitaban ishtaraitu roman Ruzzan. Naam. Alhamdulillah. Baik. At-tamyiz ismun yudhkaru ba'da mubhamin liyuwaddihahu. Ya, tamyiz itu adalah sebuah isim. Yudhkaru disebutkan. Ya. Ba'da mubham. Ya, setelah ya kata yang belum diketahui. Untuk liwaddihahu, untuk menjelaskan. Ya. Kalau bahasa kitanya adalah menjelaskan tujuan ya atau menghilangkan kesamaran pada kata sebelumnya. Contoh, ishtaraitu 20. Saya telah membeli 20. 20 apa? Kan masih mubham ini.
Kan nggak mungkin 20 itu bukan sebuah benda, barang fisik, nggak ada fisiknya. Angka 20 itu. Oh, 20 apa? Maka tamyiz itu keluar. 20 buku. Maka buku itulah disebut tamyiz, ya. Nah, ini yang harus diperhatikan pada poin adat ma'dud pada rumus tamyiz. Tapi tamyiz itu bukan hanya berfungsi berkaitan dengan adat ma'dud saja, tapi juga menjelaskan selain jumlah, ukuran, jenis, atau makna suatu kalimat yang masih umum atau samar. Ya, jadi tamyiz itu macam-macamnya ada banyak lagi, Ummah. Ya, seperti ini tadi yang kedua nih, ishtaraitu kilograman ruzzan. Aku telah membeli kilograman, ya 1 kilo. Kalau kilograman itu 1 kilo. Ya, kilogram, ya 1 kilo. Ruzzan. Apa ruzzan di sini? Beras. Beras. Iya, beras. Ya, kalau udah matang namanya ruz juga tuh, ya. Ya, mengkondisikan aja. Ya. Nah, itu ruzan itu adalah tamyiz. Lah, nggak ada adatnya, nggak ada. Adatnya ya itu kilogram karena ukuran, berkaitan dengan ukuran. Bukan angka, lebih banyak lagi bukan angka. Ya. Tapi ukuran. Nah, itu tamyiz untuk ukuran. Ada tamyiz untuk angka, ada tamyiz untuk ukuran. Dan ada lagi tamyiz untuk makna yang samar. Itu belum ya kita bahas ya. Ya. Belum kita bahas ya. Tapi kuncinya di situ, dan kuncinya adalah tamyiz itu wajib nakirah. Ya. Mansub nakirah. Ya. Jadi syarat adanya tamyiz itu apa? Dia harus nakirah. Yang kedua mansub. Nah, kalau lihat di halaman berikutnya barulah ada penjelasan macam-macam tamyiz, al-mumayyizu, malfudhun, wa malhudhun. Nah, itu kita tidak bahas dulu ya. Ya, agar kita tidak melebar kemana-mana. Itu pendalaman aja. Pendalamannya di halaman 60-64. Ya, belum saatnya untuk kita bahas ya. Nanti ada waktunya, dan di kitab ini akan menjelaskan pendalaman tentang tamyiz. Artinya kitab ini hanya menjelaskan tamyiz sampai di situ aja. Ya, dalam kitab Durusulullah penjelasan tentang tamyiz sampai pada angka dulu. Tamyiz pada angka. Tamyiz pada ukuran nanti berbeda lagi pembahasan. Nah, hal min soal ada yang tanyakan tentang teori berkaitan dengan tamyiz ya. Nah, hanya orang yang mumayyiz ya kan biasanya kalau mau akil balik ya akil balik ya akil balik itu harus mumayyiz tamyiz ya. Apa namanya istilahnya? Udah akil balik ya. Dia harus tamyiz. Tamyiz itu mengetahui dan mengukur, Membedakan. ya, membedakan, mengukur nih udah yang benar yang baik, yang dia udah tahu. Ya, oh ini namanya kebaikan, ini namanya keburukan. Nah, itu mumayyiz, masa mumayyiz ya. Itu di dalam ilmu tarbiyah ya, pendidikan ya, terkait dengan parenting, tarbiyatul abna atau tarbiyatul aulad. Itu ada masa-masa mumayyiz ya, seperti itu. Dan dipakai juga di dalam bahasa Arab.
tentang mumayyiz atau tamyiz. Nah, hal min soal? Pak Ustadz mau tanya nih Pak Ustadz. Nah, silakan. Kan yang ini yang ahada asaro apa ibnan ya. Ibnan. Betul. Itu tamyiz Pak Ustadz. Tamyiznya ibnan. Ya. Untuk menjelaskan Pak Ustadz maksudnya saya ngerti. Tamyiz itu kan menjelaskan. Nah, Iya, sekarang kalau misalkan Ibu Dian taunya ahada asyara ibnannya nggak ada. Kira-kira ngerti nggak? Enggak. Ahada asyara 11. Ibnannya hilang. 11 Ya. apa ya? 11 apa ya? Nah, disitulah hadir yang namanya tamyiz dalam ilmu bahasa Arab. Tamyiz itu menjelaskan si ahada asyara itu. Nah, syarat untuk menjadi tamyiz itu tunggal, ya. Mansub. Lalu nakiro, mansub. Tunggal. Kalau yang belakangnya kok nggak dibilang ini Pak Ustadz, yang belakang ini yang isnata asarota ibeta Bintan sama, itu juga tamyiz. Ya itu tamyiz juga, ini tamyiz juga nih. Kita nggak tulis karena udah tahu. Iya, makasih. Ini tamyiz juga Ibu Dian. Oh iya. Ya. Cuman kita di kalimat berikutnya isnata asyarata bintan yang dijelaskan adalah mu'annas mudzakkar. Gitu. Ini mu'annas apa mudzakkar nih? Ini mu'annas bintan. Kita tulis nih mu'annas. Nah, angkanya jadi mu'annas semua. Ya, sama ahada asyara ibnan nih mudzakkar. Ya kan? Mudzakkar berarti ahada asyara angkanya juga semuanya mudzakkar seperti itu. Fahimtunna insyaallah. 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 Ya. Tidak saya Pak Ustaz. Kenapa? Jazakallah khair. Oh iya, wa jazakillah khair. Naam. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan, Ummahat? Silakan. Ustadz, Afwan, kalau isru 20 siswi itu kan isruna tolibatan. Kalau 20 siswa? 20 siswa bagaimana? Ya, ada yang bisa menjawab, Ummahat? 20 siswi isruna. 20 siswa isruna tetap sama. Sama. Tidak berubah. Iya. Tetap Tidak isruna. berubah. Isruna. Ya, tadi kan sudah dijelaskan kalau angka belasan rumusnya seperti ini. Kalau di atas angka belasan 20 ke atas itu udah berbeda lagi rumusnya meskipun tamyiznya sama. Ya. Tamyiznya sama. Naam. Syukran Ustadz. Ya, afwan. Ustadz, afwan. Kalau yang tadi di ta'rifnya tamyiz itu isrina. Bukan Betul. isruna. Itu Betul. karena kemasukan Kenapa? unsur yang lain ya. Oh iya. Nah, ya, syukran Ibu Esa atas pertanyaannya. Ya, kita tulis ya di sini ya, ada ishtaroitu. Ya, apa artinya ishtaroitu? Membeli. Hah? Membeli bukan? Harus jelas, iya membeli. Siapa yang beli? Saya Sedang membeli. atau telah? Saya sedang membeli atau telah? Saya sedang membeli. Sedang. Saya telah membeli. Baik. Jelas, Ummahat? Tes. Ya, bisa terdengar? Jelas, Ustaz. Oh ya, mohon maaf ya, tadi ada mic-nya bermasalah. Nah, ishtaro itu diambil dari kata ishtaro yashtari. Berarti dia artinya apa? Sedang membeli. Saya sedang membeli.
Ishtara itu diambil dari kata ishtaro. Ishtaro fi'il madhi apa fi'il mudhari'? Membeli. Madi. Tadi. Fi'il madhi. Berarti ishtara itu artinya Saya telah membeli. saya telah membeli. Ya. Nah, kenapa ishrina? Kan gitu ya pertanyaannya. Kenapa nggak ishruna? Ada yang tahu? Karena itu kan fiil fa'il tuh. Karena posisinya Ih. Ustaz. Maf'ulun bih. Karena ishtaro itu adalah ini fiil. Nah, kita Ya. lihat ya. Fa'il. Ini fiilnya ishtaro itu tunya ini adalah fa'il. Ya. Mansub. Nah, ishrina ini adalah Maf'ulun bih. maf'ulun bi. Maf'ulun Mansub. bi. Dan dia harus Mansub. mansub. Nah, mansubnya jamak mudzakkar salim adalah tambahan ya dan nun. Ya. Bukan waw dan nun. Seperti itu. Berarti dia adalah isim mu'rab nih. Ishruna bisa. Ishrina juga bisa. Kapan dia bisa ishruna? Marfu. Ya, mengikuti rumus jamak mudzakkar salim. Ketika dia mubtada khobar misalkan. Nggak kemasukan menjadi maf'ul. Ya. Ketemu dengan huruf jar juga jadi min ishrina. Min ishrina. Nah. Ya. Min ishrina. Ya. Liban. Ya. Toliban. Contoh aja ya. Ya. Berarti ini adalah apa namanya? Tamiznya. Nah. Tapi kalau depannya nggak pakai min. Hilang. Jadi ishruna. Toliban. Ya. Fahimtunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya. Fahimna ya insyaallah. Ibu Esa bisa dipahami? Yang penjelasan pertama tadi agak kurang. Oh, agak kurang. Ya, Ana ulangi ya. Di sini kebetulan pakai kata kerjanya ishtaro itu nih. Ya, kita gantilah. Ya, jangan yang ishtaro itu. Tapi rumusnya sama ya. Misalkan yang sudah kita kosakata yang sudah kita pahami lebih dalam. Misalkan makan. Apa bahasa Arabnya makan, Ummahat? Ibu Esa makan apa? Akala yakulu. Misalkan saya telah makan, apa bahasa Arabnya? Akal tuh. Akal tu itu adalah saya telah makan. Di dalamnya ada fiil, ada fa'il. Ya. Ini fiilnya, akala itu adalah fiil. Tu itu adalah domir ana. Bentuknya adalah fa'il. Sampai sini sudah paham belum, Bu Esa? Paham, Ustaz. Paham ya? Nah. Ya. Akal tu. Misalkan akal tu saya makan ikan. Apa bahasa Arabnya, Ummahat? Satu ikan. Akal tu samaka. Samakan. Samakan dong. Samaka. Oh iya samaka. Samakan. Misalkan nggak pakai alif lam. Samakan. Berarti ini namanya apa? Maf'ulun bi. Ya, jadi terbalik tuh. Maf'ulun bi. Ya. Maf'ulun bihi. Nah, kita udah tahu nih rumus ini kan udah paham ya insyaallah. Fi'il, fa'il, maf'ul. maf'ul. Ya.
Nah, sekarang kalau kita buat kalimatnya begini, saya telah memakan, ya, saya telah memakan. Ini umpama ya, ini umpama aja, ya, umpama, ya. Misalkan yang paling gampang memakan, kalau ikan kan bukan jamak ya, jamak mudzakkar salim. Ya, cari yang jamak mudzakkar salim, misalkan. Saya memakan apa, Umahat? Kersalim. Mm-mm. Ya, anggaplah ini kan ini aja contoh aja ya. Akal tuh ya orang-orang Muslim misalkan gitu ya. Ini contoh aja ya, orang-orang Muslim ya. Karena nggak ketemu nih ya. Orang-orang Muslim ya. Orang-orang Muslim jamaknya apa? Muslimu, Muslim. muslimuna. Mm-mm. Tapi kan dia maf'ul. Sama sama yang atas tuh, maf'ul juga. Nah, kalau maf'ul rumusnya bukan muslimuna, tapi jadi apa? Muslimina. Muslimina. Kalau ditanya kenapa muslimina? Karena dia Maf'ul. maf'ul. Maf'ul itu wajib mansub. Mansub. Nah, mansub. Ya. Nah, itu kalau muslimina. Nah, sekarang kita ganti lagi. Akal tuh saya memakan 20 ikan. Apa bahasa Arabnya? 20 apa bahasa Arabnya? Isrun. Ishruna. Ishruna. Ya, afwan. Ya, misalkan ini kan kita bicara ishruna. Ishruna dulu ya. Ishruna. Samakan. Ya. Misalkan, samakan. Ishruna kan kalau dia marfu. Ya. Tapi kalau dia mansub, maf'ul, maka menjadi apa? Serina. Isrina. Ishrina. Karena itu. Ishrina. Nah, kenapa ditanya ishtaro itu ishrina, kenapa enggak ishruna? Karena dia maf'ul. Objek. Objek untuk jamak mudzakkar salim pakainya ya dan nun. Ya. Nah, ini untuk bisa lebih paham lagi, ya Umahat lihat aja di bagan ataupun kolom di halaman 13 dalam kitab Al-Muyassar. Nah, itu ada tuh di nomor 3. Jamak mudzakkar salim. Marfu'nya muslimuna. Pakai al-waw tandanya. Kalau mansub jadi objek ataupun maf'ul, ya, tadinya muslimuna jadi apa? Muslimi. Limina. Iya. Iya. Ada pakainya tandanya iya. Halaman 13 ya. Ada di nomor 3. Ya. Nah, bisa dipahami Ibu Esa, Umahat? Syukron Ustaz. Ya, afwan. Jadi ini poin pentingnya ya untuk mempelajari lebih dalam. Artinya itu tadi yang Anda sampaikan ya, apa yang kita pelajari dalam kitab Durusul Lughah itu akan nyambung nanti di buku Nahwu. Ya, kebetulan hari ini Nahwu dulu ya kita bahas. Ya, Sharaf nanti ada lagi tuh. Ya. Nah, tugasnya pada hari ini ya. Kemarin sudah diberikan belum tugas tentang mencari tamyiz? Sudah ya? Alhamdulillah ya. Nih jawabannya sama semua. Ya. Tapi ada beberapa yang berbeda. Paling banyak itu surat Yusuf pasti itu. Iya. Iya. Tapi ada juga yang lain, Masya Allah. Dan itu sudah kita posting juga ya di Instagram bahasa Arab. Jadi bisa dilihat ya.
Nah, kalau kita sudah tahu tamyiz, maka selanjutnya ada tugas untuk ummahat sekalian yang harus dipahami adalah bagian 13. Ini karena tamyiz ini masih mereka-reka atau masih mencari ya, lebih dalam lagi kita coba ya untuk ummahat diberikan tugas bagian 13. Di situ ummahat tulis angka 11 sampai 20 ya. Nah, dengan tamyiz di kalimat berikut ini. Kalimat itu maksudnya kata ya, kata berikut ini. Ya. Insya Allah mudah. Ya, di buku tulis. Insya Allah mudah. Ya. 11 sampai 20 angkanya Ustaz. Ya, 11 sampai 20. Nah, kosakata yang harus dipilih, ini kan ada banyak kosakatanya. Daripada ditulis semuanya kan nanti tangannya jadi senam tangan dulu gitu ya. Ya, anak TK senam tangan dulu pegel gitu ya. Jadi dipilih ya minimal 3 saja. Bebas. Ya, bebas. Ini untuk latihan menulis juga. Dan bagus kalau ada ummahat yang kirim tugas di foto sembari ada backgroundnya gitu ya. Ya, backgroundnya buku Drusulullah sambil nulis. Itu bagus tuh untuk kita posting ya di Instagram bagi ummahat yang mau ya. Itu bagian dari nilai juga tambahan. Seperti itu kurang lebihnya. Fahim tunna ummahat? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Dan dimohon bagi ummahat untuk menginformasikan tugas ini ke yang tidak bisa hadir ya. Ya, seperti itu kurang lebih. Nah, hal min soal ada yang tanyakan sebelum kita akhiri? Jadi pembahasan tentang tamyiz belum selesai ummahat. Baru sampai di situ ya. Nanti ada lagi pendalamannya. Seperti mubtada khobar juga kan belum selesai. Di buku ini ada juga nih mubtada khobar, belum kita bahas juga. Ada pendalaman materi juga. Nah, hal min soal? Maafi soal? Masih bingung Pak Ustadz. Yang mana yang bingung? Yang tadi saya telah memakan sama Mm-mm. masih bingung. Oh, itu ya. Ya. Istrinya gitu. Anggaplah memakannya dihilangkan ya. Budian nggak usah pusingin memakan. Ya, mikirin memakan. Kok bisa isyruna, bisa isrina itu aja. Iya Ya, kan yang itu. ditanyakan kan itu, ya. Kenapa bisa isyruna, bisa isrina? Itu ada di buku Al-Muyassar tentang jamak mudzakkar salim. Isrina itu jamak mudzakkar salim. Isyruna jamak mudzakkar salim. Ya, jamaknya asyarah adalah isrun. Itu aja udah. Ya. Kalau mau lebih tahu lebih dalam itu di tabel halaman berapa tadi tuh? Ini kan 13 ya. jamak salim ya Pak Ustadz. Iya, jamak mudzakkar salim. Muslimuna. Terus Mm-mm. kalau mansubnya jadi muslimina gitu. Betul. Sama isyruna itu marfu'nya, mansubnya isyrina. Selesai. Itu poinnya. Kenapa bisa isruna, bisa isrina? Karena dia objek. Coba kalau bukan objek, maka dia isruna. Iya, seperti itu. Maaf. Belum paham. Ini aja Pak Ustadz, saya telah dulu. Oh iya, ya nggak apa-apa pelan-pelan. Ini kan ada rekamannya, nanti bisa diulang-ulang. Ya. Atau dicari literasi-literasi di dalam internet ya tentang jamak mudzakkar salim. Ya. Apanya Pak Itu Ustadz? ya Wah, afwan ya carinya di jamak mudzakkar salim. Bisa isruna, bisa isrina itu carinya di jamak mudzakkar salim. Ya. Nah, tolong jelaskan jamak mudzakkar salim ya. Buka aja di internet ya. Oh, nanti ada rumus-rumusnya.
Kalau di buku Al-Muyassar bisa dibaca, dipahami, dimengerti, ya pakai buku aja Al-Muyassar. Itu jauh lebih aman, lebih selamat, ya seperti itu. Nah, ya mungkin ini yang bisa disampaikan ya Ummahat pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kebaikan, keberkahan dan juga pemahaman ilmu ya kepada kita semua, terutama ilmu bahasa Arab yang kita pelajari saat ini, dan menjadikan ilmu ini ilmu yang bermanfaat ya untuk bisa menambah keimanan kita, menggetarkan hati kita ketika beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekhilafan ya. Apabila ada kekurangan datangnya dari ana, dan apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Jalla wa Ala. Aqulu hadza ma aqulu lakum wa nahtatim bihadzal qadar bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah Barakallahu fiik. Wa Ustaz. jazakumullahu